orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas, batas apa? Tentu batas yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghulu pada perkataan dan perbuatan. Kemudian Al-Imam dalam hadis nomor 2670 membawakan hadis dengan sanadnya. Beliau berkata rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ini Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, penulis atau pengarang kitab Al-Musannaf. Beliau juga guru bagi Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Hafs bin Ghiyath wa Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj an Sulaiman bin Atiq. Sulaiman bin Atiq. Sebagian ulama mengatakan bahawa rawi ini tidak sampai ke martabat atau derajat thiqatun, tetapi di bawahnya, seperti hasanul hadis atau saduq dan yang semakna, tapi tidak dhaif karena kethiqahan berlebih kurang. Tetapi saya melihat bahawa ini kurang tepat. Yang tepat beliau thiqatun. Saya mengatakan ini karena dua hal. Yang pertama, jamaah telah meriwayatkan dari dia, yakni begitu banyak rawi yang meriwayatkan dari dia. Yang kedua, sebagian imam telah langsung mengatakan rawi ini thiqatun. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibn Hibban dan lain-lain. Karena itu tidak tepat kalau derajat rawi ini turun jadi hasan, tidak thiqah. Maka yang lebih tepat rawi ini thiqatun. Karena dua alasan tadi. Dan yang lebih dari itu, dia telah dipilih oleh Al-Imam Muslim sebagai rawi di kitab sahihnya, yang menunjukkan bahawa Al-Imam Muslim mensiqahkannya. Dan ini rawi asli di Sahih Muslim. Dia mengatakan an Talq bin Habib anil Ahnaf bin Qais an Abdullah, yakni Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Biasanya di hadis kalau disebut Abdullah saja itu Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Sabda yang singkat ini tetapi maknanya dalam. Barangkali kalau ditelusuri dan dibahas dan diberikan amsilahnya, contoh-contohnya, bisa menjadi satu jilid besar. Ini min jawami'il kalim. Mukjizat beliau adalah sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, bahkan paling singkat, tetapi maknanya luas dan dalam sekali. Beliau mengatakan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan, 3 kali. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarahkannya, ay al-muta'ammiquna al-ghaluna al-mujawizuna al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. yakni orang-orang muta'ammiq, yang berdalam-dalam padahal tidak ada faedah yang sama sekali. Al-ghalun, melampaui batas yang telah dibatasi oleh syarak pada perkataan dan perbuatan mereka. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini. Ini permasalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang ingin
taat, bahkan sebagiannya ingin kembali kepada sunnah, tetapi melampaui batas. Saya pernah melihat anak kecil perempuan dipakaikan cadar. Ini melampaui batas. Cadar. Sedangkan tudung saja, jilbab saja, itu belum wajib. Apalagi cadar yang tidak wajib hukumnya menurut pendapat yang lebih rajih. Saya suruh buka ini. Nah, perempuan kecil, mungkin sekitar umur 6-7 tahun. Ini al-ghulu, berbahaya. Ya. Kata Nabi SAW kepada Asma, Asma, nanti kalau sudah perempuan itu apabila sudah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan itu, yakni muka dan telapak tangan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Ada contoh yang menarik. Saya pernah mencatat sebuah hadis dalam sebagian tulisan saya. An Ibni Abbas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku pada pagi hari di Mina. Halumma ulqud li, ambil kerikil untukku. Falaqadtu lahu hasayat, yakni pungut ambil untukku, yakni batu-batu kecil. Lalu kata Ibnu Abbas, aku mengambil batu-batu kecil. Hunna hasal khadfi, itu kerikil seperti buat katepel. Falamma wada'ahunna fi yadihi, maka ketika Nabi SAW meletakkan batu-batu itu di tangannya, qala, beliau bersabda, na'am bi amsali haula'i, dengan batu-batu yang seperti inilah kamu melempar jamrah. Kecil-kecil. Lihat orang ada, kalau sekarang sih mungkin sudah banyak tahu. Dulu ada yang pakai sendal, pakai sepatu, pakai payung, digebukin. Ini gulu. Kata Nabi SAW selanjutnya, wa iyyakum wal guluwa fid din. Awaslah kamu dari melampaui batas di dalam agama. Itu baru masalah batu kerikil untuk melempar jamrah. Nabi SAW telah mengatakan al-gulu. Awas, lebih dari ini, lebih dari contoh ini, al-gulu. Batu gede, batu koral. Fa innama halaka man kana qablakum bil gului fid din. Karena itu beliau mengatakan di sini halakal mutanatti'un. Khawarij, lihat al-gulu, pelaku dosa besar tidak kufur. Tetapi Khawarij mengatakan kafir dan kekal di neraka. Lihat Khawarij pada zaman sekarang terhadap para pembesar, para umara kaum muslimin yang sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dikafirkan. Bahkan negeri ini dikafirkan. Jangankan negeri ini, negeri Saudi pun dikatakan negeri kafir. Melampaui batas. Lihat Syiah, Rafidah telah menjadikan imam-imam mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, Al-Ma'sum. Bahkan Khomeini, tokoh besar mereka pada abad ini, yang memegang wilayatul faqih sebagai pengganti Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi hayalan mereka, khurafat mereka, pernah mengatakan di kitabnya Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak bisa dicapai kedudukannya oleh para malaikat,
para malaikat muqarrab dan para rasul, yakni lebih tinggi. Dan di kitab yang sama Khomeini mengatakan bahwa para imamnya tidak pernah tersentuh oleh lalai dan lupa. Ini Allah, hanya Allah, dan Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya. Ini al-ghulu, dan ini berbahaya dari orang yang bersemangat kemudian jahil lalu timbullah gulu ini. Ya Rasulullah SAW hanya kerikil. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah dan lain-lain. Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din.